Pentingnya niat dalam kita menyelesaikan masalah utang kita. Dalam kita menyelesaikan masalah utang, ada beberapa aspek yang harus kita selesaikan. Kita dihadapkan dalam dua pilihan. Ada kewajiban dan ada keharaman. Di mana kita harus hilangkan dulu nih yang namanya keharaman, baru kita selesaikan kewajiban. Contohnya apa? Dalam kredit ini kan ada yang namanya bunga dan ada pokok hutang. Kita diwajibkan untuk membayar pokok hutangnya, tapi kita tidak diwajibkan untuk membayar bunga dari kredit tersebut. Maka dari itu, tetapkan niat bahwa kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah hutang dengan cara hilangkan dulu bunganya, dendanya, penalti, dan lain-lain. Di mana itu masuk dalam ranah riba. Nah, kita diwajibkan untuk membayar pokok hutangnya. Nah, bagaimana cara kita membayar pokok hutang? Ya artinya, kalau kita memang udah niat, kita ajukan aja seberapa mampunya kita kepada si pemberi utang. Kalau kita mampu bayar 3 kali dalam 3 bulan, kita ajukan. Kalau kita mampunya setahun, ajukan. 2 tahun, ajukan. Yang penting, kita sebagai nasabah yang kooperatif. Bukan nasabah yang ingin memplang pihak pemberi utang. Nah, kita diajarkan untuk bisa membayar hutang dengan sekemampuan kita. Usaha tetap kita jalankan. Jangan kita stres dengan hasil. Kita harus happy dengan proses. Artinya apa? Yang penting kita ikhtiar. Kita ikhtiar kerja, jalan terus kerja. Jangan berpikir bagaimana nih cara untuk mendapatkan uang sekian. Kita pantas-pantasan aja di hadapan Tuhan kita. Kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan cara apa? Saya mampunya A, ya saya lakukan A. Saya mampunya cuma dagang di pinggir jalan, ya saya lakukan. Walaupun utangnya miliaran, tapi kita udah menerapkan ikhtiar yang diwajibkan oleh Tuhan kita kepada kita. Jangan lupa, ibadah tetap wajib untuk dilakukan dan diperbaiki. Agar apa? Allah yang akan memperbaiki nasib dan juga kehidupan kita nanti. Kalau kita udah memprioritaskan beliau akan memprioritaskan diri kita juga nantinya. Sampai sini, menurut teman-teman, penting nggak niat? Karena kalau kita nggak niat, kita bisa terjebak lagi tuh dengan penawaran-penawaran pihak bank seperti restrukturisasi, seperti top up pinjaman, yang dimana itu adalah obat sementara yang mereka berikan agar kita tenang untuk sementara waktu. Sehingga begitu 6 bulan, 1 tahun, kita udah butuh duit lagi tuh dari mereka. Sehingga banyak banget orang yang benar-benar tadinya utangnya cuma puluhan juta, 2 tahun kemudian ratusan juta, bahkan nggak nyampe 5 tahun udah miliaran. Karena apa? Mereka dijadikan customer yang dianggap kredibel oleh pihak bank, yang dielus-elus terus pundaknya nih, bahwa Bapak orang yang terpercaya, Bapak tuh orang yang hebat, pengusaha yang hebat, itu utangnya banyak Pak, didoktrin terus nih sama mereka. Padahal apa? Usaha yang profitnya besar itu baru perusahaan yang baik dan sehat, bukan perusahaan yang banyak utangnya. Kalau makin banyak utangnya, itu namanya kolektor atau pencari investor, atau kolektor utang. Bedakan dulu nih. Jadi kalau kita memang udah niat ingin segera lunas utang, jangan ragu-ragu untuk stop yang namanya bayar-bayar mulai besok nih. Jadi Bapak Ibu yang nonton video ini, mulai besok jangan dibayar lagi. Kalau ada tagihan, jangan dibayar dulu. Setelah itu apa? Kita belajar yang namanya teknik untuk mengendalikan para kolektor yang akan menagih kita. Kolektor terbagi dari desk kolektor yang tugasnya cuma nelpon, field kolektor, kolektor lapangan yang datang ke rumah kita, dan yang terakhir ada kolektor dari pihak ketiga. Dan yang terakhir ada yang namanya bagian recovery. Bagian buat orang-orang yang kreditnya udah kolek 5 nih, udah macet. Ada beberapa kriteria. Nah, kita walaupun dianggap BI checking yang jelek oleh mereka dan nggak dikasih kredit oleh mereka, kalau kita udah berniat, kita udah berazam bahwa kita nggak mau ngutang lagi, sebenarnya nggak masalah. BI checking itu fungsinya kan untuk kita bisa ngutang lagi. Sedangkan kalau kita udah punya niat nggak mau punya utang lagi, nggak masalah, pintu itu tertutup. Termasuk dia nih teman-teman yang punya kartu utang, yaitu kartu kredit, dan juga akses di handphone yang punya aplikasi pinjol. Mulai sekarang segera tutup. Terus resikonya apa? Resikonya kita akan ditagih oleh para kolektor. Nah, buat teman-teman yang menurut teman-teman penting ya, bagaimana tahapannya setelah ini untuk bisa menahan para kolektor agar mereka nurut dengan sistem yang kita ingin ajukan dan ingin kita bayar. Menurut teman-teman, kalau itu penting, silahkan yuk subscribe dulu channel ini atau follow dulu akun ini. Selanjutnya baru nih saya akan memberikan tips selanjutnya kalau kolektor datang ke rumah kita, bahkan kalau rumah kita nanti suatu saat akan dilelang. Karena saya pengalaman juga, pernah rumah saya 3 kali dilelang dan nggak laku-laku karena ada teknisnya dan ada caranya.
Padahal yang datang ke rumah saya, yang ketemu saya langsung, itu plus minus ada 30-an orang. Tapi semuanya nggak ada yang jadi beli rumah saya. Karena mereka jadi ragu setelah lihat aset tersebut secara langsung. Dan ketemu dengan saya. Karena mereka takut masuk ke ranah meja hijau. Teknisnya gimana? Jangan lupa subscribe dulu, komen dulu, dan share video ini. Jika memang bermanfaat buat teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Supaya apa? Makin banyak orang yang lunas utang dan hidupnya bisa apa adanya sesuai dengan kebutuhannya aja, bukan keinginannya. Sehingga apa? Hati kalau udah merasa cukup, insya Allah, berapapun uang yang bukan hak kita, yang ada di depan kita, yang itu mengalir atas tanda tangan kita. Bila kita jadi pejabat atau kita jadi pemimpin dalam perusahaan, kita nggak tergoda untuk korupsi. Sehingga apa? Jangka panjangnya, jika makin banyak orang yang hatinya udah qanaah, udah merasa cukup, korupsi di negara kita akan memperkecil atau bahkan nol akhirnya, dan negara kita makin maju karena orang-orang yang banyak yang amanah, karena nggak haus terus tuh akan dunia. Dengan istrinya, dengan suaminya, dengan hartanya, mereka merasa cukup, nggak perlu berlebihan, dan kalau punya kelebihan dipakai untuk membantu orang lain. Itu baru konsep yang diajarkan oleh Islam agar kita menjadi orang yang qanaah dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah konsep yang namanya rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua manusia, bukannya lil muslimin. Jadi untuk sesama manusia, bukan untuk orang muslim doang. Jadi Islam itu mengajarkan untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain. Jangan kita memperkaya diri sendiri dan untuk pamer buat orang lain. Itu yang salah. Oke, silakan subscribe dulu, silakan follow dulu, like, komen, dan share. Kedepannya insya Allah kita akan buat video lagi buat bagaimana cara menghadapi kolektor kalau datang ke rumah kita. Saya tunggu komentarnya supaya makin ramai, makin seru, dan video ini jadi bermanfaat buat orang-orang banyak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.